Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Nagekeo. Saya Lucia Wona dari SDI Budu. Saya Dwi Putri Nurhayati Sakti dari SMP Negeri 1 Bowai Satap. Saya Maria Yasinta Nago dari SMP Negeri 4 Nangaroro. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Lucia. Selamat siang Ibu Dwi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabarnya sangat baik Ibu Dwi. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah ya Ibu. Hari ini Ibu Lucia akan melakukan proses coaching ya? Iya. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaiannya yang akan saya nilai saat proses coaching nanti. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian di mana nanti saya akan menilai apakah proses coaching Ibu Lucia sudah dilakukan sesuai dengan alur Tirta, di mana dalam alur Tirta ini Ibu Lucia harus hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada si coaching ini. Terus bagaimana respon coachingnya juga setelah Ibu Lucia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu Lucia. Yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Ibu Lucia kembangkan selama proses coaching. Baik Bu Dwi, nanti selama proses coaching saya akan mendengarkan aktif, ya, brosur atau hadir seutuhnya, dan yang ketiga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua ya Ibu Lucia, bagaimana kompetensi yang Ibu Lucia ingin kembangkan secara spesifik itu apa? Baik Bu Dwi, dalam proses coaching nanti saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu Lucia, ya, Bu Dwi. Indikator apa yang ingin Ibu Lucia capai dari tujuan pengembangan itu? Ya, saya akan berusaha agar coach akan mendapatkan solusi dari permasalahannya, sehingga coach dapat menyelesaikan permasalahannya. Baik Ibu Lucia, mungkin cukup sekian ya pertanyaan dari saya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan pra-observasi saja. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya setelah proses coaching Ibu Lucia. Silahkan Ibu Lucia lanjutkan proses coachingnya bersama coach. Ya, baik Bu Dwi, terima kasih Bu Dwi. Baik, sama-sama Ibu Lucia. Selamat siang Ibu Maya. Selamat siang Ibu Lucia. Bagaimana kabar hari ini Ibu Maya? Puji Tuhan, kabar baik. Ya. Hari ini apa yang ingin Ibu Maya sampaikan? Baik Bu Lucia, yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang kondisi pembelajaran di sekolah saya. Ya, kira-kira seperti apa kondisi pembelajaran di sekolah Ibu Maya?
Begini Bu Lucia, saya ingin menyampaikan kepada Ibu berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah saya, di mana rekan guru di sekolah belum ada perubahan, masih menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada guru. Metode yang digunakan pun yang itu saja, ceramah dari awal sampai akhir. Padahal dalam kurikulum Merdeka saat ini pembelajaran semestinya berpusat pada peserta didik, bukan pada guru. Lalu ditambah lagi perkembangan teknologi yang semakin canggih. Tapi masih ada guru yang masih nyaman dengan model, metode, dan strategi pembelajaran zaman dulu yang tidak sesuai dengan zaman peserta didik saat ini. Sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif. Seperti itu Bu Lucia. Oke, baik. Kalau saya garis bawah ini ya Ibu Maya, berarti pembelajaran yang digunakan oleh rekan guru masih menggunakan model, metode, dan media yang lama, yaitu ceramah. Sehingga pembelajaran menjadi kurang bervariatif. Seperti itu Kak Ibu Maya? Iya, begitu Bu Lucia. Nah, kira-kira dalam percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Maya inginkan atau niatkan yang akan Ibu Maya lakukan seperti itu? Saya ingin adanya perubahan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, khususnya dalam metode penyampaian materi pembelajarannya. Oh, Ibu Maya mengharapkan adanya perubahan. Nah, menurut Ibu Maya, perubahan apa yang diinginkan oleh Ibu Maya di sekolah? Perubahan yang saya inginkan di sekolah adalah metode pembelajaran yang bervariatif, misalnya dengan diskusi, bermain peran, menemukan sendiri, sehingga peserta didik lebih berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Atau materi pembelajaran disajikan dalam bentuk slide, presentasi PowerPoint, dan video-video. Lalu selain itu, dalam kegiatan pembelajaran diselingi dengan ice breaking untuk menarik minat peserta didik terhadap materi pelajaran sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Oke, baik Ibu Maya. Dari hal-hal yang disampaikan Ibu Maya, bahwa pembelajaran yang menggunakan variasi model, metode, dan media itu adalah kegiatan pembelajaran yang ideal. Yang skalanya 10 ya Bu Maya. Nah, kira-kira saat ini di sekolah Ibu Maya berada di level berapa Bu Maya? Saat ini kira-kira ada di level 5 karena di sekolah masih banyak guru yang kurang paham IT sehingga kurang update model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum saat ini. Oh, di level 5. Nah, kira-kira saat ini Ibu Maya ingin ditingkatkan ke level? Saat ini kira-kira ada di level 5 karena di sekolah masih banyak guru yang kurang paham IT sehingga kurang update model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum saat ini. Oh, di level 5. Nah, kira-kira saat ini Ibu Maya ingin ditingkatkan ke level berapa setelah adanya perubahan yang akan dilakukan oleh Ibu Maya? Mungkin bisa ditingkatkan sampai di level 6 atau 7 Bu Lucia. Karena mengingat guru-guru di sekolah masih tahap belajar IT. Oh ya, dari level 6, dari level 5 ke 6 sampai 7 seperti itu ya Bu Maya. Nah, kira-kira usaha apa yang akan Ibu Maya lakukan untuk mencapai level 6 sampai 7 tersebut? Usaha yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat yang paham IT untuk melakukan kegiatan workshop mini di sekolah tentang peningkatan kompetensi guru, khususnya model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum saat ini. Lalu usaha yang sangat luar biasa ya Bu Maya. Nah, kira-kira kegiatan workshop mini ini
kapan akan dilaksanakan di sekolah Bu Maya? Baik Bu Lucia, rencananya akan dilakukan setelah pelaksanaan ujian semester 1, sehingga di semester 2 nanti guru-guru di sekolah sudah menggunakan model dan metode pembelajaran yang baru. Iya, baik Bu Maya. Nah, siapa yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut? Saya rencana akan membicarakan hal ini dengan kepala sekolah. Selanjutnya berkolaborasi dengan rekan sejawat yang paham IT untuk merancang kegiatan workshop tersebut. Pesertanya sendiri adalah peserta pendidik yang ada di sekolah. Oh iya. Nah, luar biasa ya Ibu Maya. Kira-kira dari percakapan kita tadi, apa yang Ibu Maya dapatkan? Yang saya dapatkan hari ini adalah saya menemukan cara atau solusi terbaik untuk melakukan perubahan, lebih khusus perubahan kegiatan pembelajaran di sekolah saya ya. Baik Ibu Maya, terima kasih sudah berbagi. Saya akan mendengar cerita hasil dari tindak lanjut yang akan Ibu Maya lakukan di sekolah ya. Nah, semoga rencana perubahan yang akan dilakukan Ibu Maya itu di sekolah dapat berjalan dengan baik. Baik Bu Lucia, terima kasih juga keluh kesah saya. Semoga saya bisa melakukan perubahan di sekolah saya. Selamat pagi Bu Lucia. Selamat pagi Ibu Maya. Terima kasih. Selamat siang Ibu Lucia. Selamat siang Ibu Dwi. Tadi Ibu Lucia sudah melakukan proses coaching ya, bersama dengan Ibu Maya. Iya. Ya. Nah, saya mau menanyakan beberapa hal nih Ibu Lucia terkait dengan kegiatan coaching tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Lucia lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya. Baik, jadi dalam proses coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan menggunakan alur tersebut, saya bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan yang sedang dirasakannya dan menemukan solusi-solusi yang terbaik. Oke, baik Ibu Lucia. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang Ibu Lucia sudah lakukan bersama coachnya sudah berjalan dengan baik ya. Lalu proses untuk alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu Lucia sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Maya, sehingga Ibu Maya dapat menemukan solusinya dari permasalahannya tadi ya. Dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Ibu Lucia. Pertanyaan terakhir ya Ibu Lucia, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin Ibu Lucia kembangkan lagi berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru Ibu Lucia laksanakan? Baik, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya harus lebih mendalami tentang coaching sehingga dengan alur Tirta sehingga saya dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi. Oh ya, begitu ya, betul sekali Ibu Lucia. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, dan Ibu Lucia bisa lebih bersemangat lagi untuk kedepannya juga. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita, dan terima kasih Ibu Lucia. Terima kasih Bu Dwi.
juga Ibu Lucia. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Maya? Puji Tuhan, sehat. Bagaimana kabar Ibu Lucia juga? Puji Tuhan, sehat juga Ibu Maya. Nah, Ibu Maya, hari ini Ibu Maya akan melakukan proses coaching terhadap Koci. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai saat proses coaching nanti. Nanti saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, di mana nanti yang akan saya nilai apakah proses coaching yang Ibu Maya lakukan itu sesuai dengan alur tirta. Nah, di mana dalam alur tirta itu Ibu Maya harus hadir penuh, harus mendengarkan aktif. Lalu yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana respon Koci terhadap pertanyaan yang Ibu Maya ajukan. Kemudian Ibu Maya harus ingat bahwa dalam Koci itu punya prinsip coaching, di mana itu juga akan menjadi penilaian saya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Maya. Yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana yang Ibu Maya kembangkan selama proses coaching? Baik Ibu Lucia. Nah, nanti selama proses coaching saya akan mendengarkan aktif atau kehadiran penuh, dan yang ketiga saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Ibu Lucia, dalam proses coaching nanti saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu Maya. Mungkin kemudian pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching kali ini seperti apa Ibu Maya? Saya akan berusaha agar Koci akan mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahannya, sehingga Koci dapat menyelesaikan permasalahannya. Oh ya, baik Ibu Maya, mungkin cukup sekian dulu ya pertanyaan dari saya. Ini adalah pertanyaan praobservasi. Nanti akan ada pertanyaan selanjutnya setelah proses coaching. Silahkan Ibu Maya melanjutkan proses coachingnya. Baik Ibu Lucia. Ya, baik Ibu Maya, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Ibu Maya. Selamat siang Ibu Dwi. Selamat siang Ibu Dwi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Maya. Hari ini apa yang ingin Ibu Dwi sampaikan? Baik Ibu Maya, saya akan menyampaikan hari ini adalah tentang kondisi pembelajaran di sekolah saya. Oh, kira-kira seperti apa kondisi pembelajaran di sekolah Ibu Dwi? Begini Ibu Maya, saya ingin menyampaikan kepada Ibu Maya terkait dengan proses pembelajaran di sekolah saya, di mana masih banyak rekan-rekan guru di sekolah saya yang masih belum ada perubahan seperti itu Ibu Maya. Masih tetap menggunakan model pembelajaran berpusat pada guru, bukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian metode yang digunakan cuma itu saja, ya ceramah dari awal sampai akhir tuh cuma ceramah isinya tuh. Kemudian padahal di kurikulum Merdeka ini kan pembelajaran mestinya berpusat pada murid toh. Jadi peserta didik ini
tidak dilibatkan tuh, hanya guru-gurunya, cuma adanya ceramah itu tadi tuh. Kemudian dalam perkembangan teknologi juga banyak guru yang belum menguasai penggunaan IT tuh, seperti itu. Kemudian pembelajaran juga tidak bervariasi, seperti itu saja Ibu Maya. Oke, baik. Kalau saya garis bawahi, berarti pembelajaran yang digunakan oleh rekan guru masih menggunakan model, metode, dan media yang lama, yaitu ceramah, sehingga pembelajaran menjadi kurang bervariatif. Begitu kan Bu Dwi? Iya, begitu Ibu Maya. Kira-kira dalam percakapan kita hari ini, apa yang Ibu inginkan? Saya itu menginginkan adanya perubahan di sekolah saya dalam kegiatan pembelajarannya, kemudian terlebih khususnya itu metode penyampaian materinya tuh Ibu Maya. Nah, Ibu Dwi, yang Ibu Dwi harapkan adanya perubahan. Menurut Ibu Dwi, perubahan apa yang diinginkan di sekolah Ibu Dwi? Perubahan yang saya inginkan di sekolah saya adalah metode pembelajaran yang bervariasi. Misalnya dengan diskusi, kemudian bermain peran, kemudian bisa juga menemukan diri tuh, sehingga prestasi peserta didik di sekolah lebih berperan aktif tuh. Jadi tidak cuma guru yang ngomong terus, tapi ada keterlibatan dengan siswanya ketika pembelajaran tuh, atau materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk slide presentasi tuh, bisa PowerPoint atau video-video. Lalu selain itu juga dalam kegiatan pembelajaran diselingi dengan ice breaking tuh Ibu Guru, untuk menarik minat, kemudian membuat siswa lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran tuh terhadap materi pembelajarannya, sehingga pencapaian tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Oke, baik Ibu Dwi. Dari hal-hal yang disampaikan Ibu Dwi tadi, pembelajaran yang menggunakan variasi model, metode, dan media itu adalah kegiatan pembelajaran yang ideal, yang skalanya 10. Ya Ibu Dwi, kira-kira saat ini di sekolah Ibu Dwi berada di level berapa? Menurut saya kira-kira berada di level 5, karena di sekolah saya masih banyak guru yang kurang paham tentang IT tuh, kemudian ya kurang update lah Ibu Maya ya. Seperti itu dalam metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka ini. Oh, di level 5. Oke, kira-kira saat ini Ibu Dwi ingin tingkatkan ke level berapa setelah adanya perubahan yang akan dilakukan sekolah? Baik, mungkin kalau menurut saya ya Ibu Maya, berada di level 6 atau 7 seperti itu. Jadi karena saya mengingat guru-guru di sekolah kan masih tahap pembelajaran IT itu, jadi di antara 6 sampai 7 lah. Oh, dari level 5 ke level 6 atau 7 ya Ibu Dwi. Nah, kira-kira usaha apa yang akan Ibu Dwi lakukan untuk mencapai level 6 sampai 7? Usaha yang saya ingin lakukan adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat yang memahami IT tuh. Kemudian untuk melakukan kegiatan bisa berupa workshop tuh, workshop mini di sekolah tuh, tentang peningkatan kompetensi guru, khususnya model dan metode pembelajaran sesuai dengan kurikulum saat ini, seperti itu namanya. Oh iya, baik Ibu Dwi, usaha yang sangat luar biasa. Nah, kira-kira kegiatan workshop mini ini kapan akan dilaksanakan? Baik Ibu Maya, saya merencanakan akan saya lakukan setelah pelaksanaan ujian semester 1, sehingga nanti di semester 2-nya guru-guru di sekolah sudah mulai menggunakan model dan metode pembelajaran yang menarik dan baru, seperti itu. Baik Ibu Dwi, siapa yang akan terlibat dalam kegiatan workshop mini tersebut? Saya rencananya akan berbicara hal ini dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Selanjutnya berkolaborasi dengan rekan sejawat yang memahami IT itu. Kemudian merancang kegiatannya, setelah itu akan melaksanakan workshopnya.
dan pesertanya sendiri adalah tenaga pendidikan dan kependidikan yang ada di sekolah. Luar biasa Ibu Dwi. Kira-kira dari percakapan kita tadi, apa yang Ibu Dwi dapatkan? Yang saya dapatkan hari ini Bu Maya ya, saya menemukan cara dan solusi yang terbaik untuk melakukan perubahan, lebih khususnya perubahan kegiatan pembelajaran di sekolah saya. Baik Ibu Dwi, terima kasih sudah berbagi. Saya akan mendengar cerita hasil dari sidang berlanjut yang Ibu Dwi lakukan di sekolah. Semoga rencana perubahan yang akan dilakukan Ibu Dwi di sekolah dapat berjalan dengan baik. Baik Ibu Maya, terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Semoga saya bisa melakukan perubahan di sekolah saya ya Ibu Maya ya. Seperti itu, terima kasih Bu Maya. Selamat siang. Siang Ibu Maya. Siang juga Ibu Lucia. Tadi Ibu Maya sudah melakukan coachingnya bersama Ibu Dwi. Iya Ibu Lucia. Nah, saya mau menanyakan beberapa hal nih yang berkaitan dengan kegiatan coaching tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Maya lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Dalam proses coaching tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan menggunakan alur tersebut, saya bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan yang sedang dirasakan dan menemukan solusi-solusi yang terbaik. Oke, baik Ibu Maya. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang Ibu Maya lakukan tadi sebagai coach dan Ibu Maya dan Ibu Dwi sebagai coaching sudah berjalan dengan baik ya Ibu Maya. Lalu proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Ibu Maya sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Dwi, sehingga Ibu Dwi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir ya Ibu Maya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Ibu Maya berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru Ibu Maya lakukan tadi? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya harus lebih mendalami tentang coaching dengan alur tirta agar saya dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi. Oh ya, betul sekali Ibu Maya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih Ibu Maya. Terima kasih Ibu Lucia. Selamat siang Ibu Maya. Siang juga Ibu Dwi. Sesuai janji kita kemarin tuh Ibu Maya, kita akan berbincang toh. Oh ya, mari kita duduk di situ saja. Terima kasih Bu Dwi. Saya sudah diingatkan, sebenarnya tadi saya mau lupa. Oh ya Ibu Maya, tidak apa-apa. Jadi kesepakatan kita kemarin bahwa Bu Dwi akan berbicara atau berdiskusi dengan saya terkait dengan keterampilan coaching dengan menggunakan alur tirta. Nanti Bu Dwi akan berbicara dengan coach, dengan Ibu Lucia, dan saya akan jadi observernya. Bukan begitu ya Bu Guru? Iya benar sekali Ibu Maya. Baik, kalau begitu
nanti kita akan memakai rubrik penilaian coaching. Iya, Ibu Maya, supaya saya juga tahu toh, saya harus yang mana yang harus diperbaiki dalam proses coaching nanti tuh. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria ya Bu Dwi. Yang pertama yaitu kurang baik, kemudian cukup baik, baik, dan sangat baik. Nah, lalu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Dwi kembangkan? Baik, jadi begini ya Ibu. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, Ibu Lucia, agar saya bisa mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik, mana yang akan Ibu Dwi tekankan untuk diobservasi? Baik, dari ketiga kompetensi tadi yang saya ingin kembangkan dalam coaching, yaitu yang lebih spesifik adalah kehadiran penuh, di mana indikatornya adalah yang pertama yaitu fokus. Saya ingin fokus menuntun coach saya untuk menemukan solusinya dari permasalahannya. Kemudian yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya Ibu Lucia. Dan yang ketiga, saya juga tidak ingin melakukan aktivitas apapun selain bersama coach saya, dan juga akan menyimak secara seutuhnya apa yang disampaikan oleh coach saya. Seperti itu Bu Maya. Baik Bu Dwi, semuanya telah saya catat. Jadi berarti untuk mengetahui bagaimana Bu Dwi bisa mengetahui apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Jadi kebetulan hari ini ya Ibu Maya ya, saya sudah janjian dengan Ibu Lucia untuk bertemu dan melakukan proses kegiatan coaching ini. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching yang bisa Ibu Maya saksikan untuk dilakukan observasi kemampuan kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan tadi, Bu Guru. Siap. Ibu Dwi, jadi setelah saya mengamati percakapan Ibu Dwi, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Ibu Dwi harapkan. Barangkali begini ya Bu Dwi, nanti untuk coachingnya kita laksanakan di sebelah sana saja, ya, biar tidak terlalu banyak yang melihat dan berbicaranya jadi lebih santai. Ya, ya baik Ibu Maya. Oke, kita ke sana ya Bu Dwi. Selamat siang Ibu Dwi. Selamat siang Ibu Lucia. Apa kabar hari ini? Baik, puji Tuhan. Syukur alhamdulillah. Silahkan duduk. Baik Bu Dwi. Tadi sudah menaik. Iya. Begini Bu Dwi. Iya. Saya ini kan sedikit ada masalah. Iya. Dan saya mau sedikit curhat dengan Ibu Dwi ya. Iya. Barangkali Ibu Dwi bisa bantu saya. Iya Ibu Lucia, silahkan cerita saja ya. Jangan sungkan-sungkan, saya akan mendengarkan dengan baik. Ya, begini Bu Dwi, salah satu anak murid saya amati itu dia sering mengantuk, menguap, kemudian sering menaruh kepala di atas meja. Jadi salah satu murid Ibu Lucia ada yang sering mengantuk. Ya. Kalau di kelas ya. Kemudian iya, sering menguap, kemudian juga sering menaruh kepala di meja. Begitu ya Ibu Lucia? Iya betul Bu Dwi. Nah dari percakapan kita ini nanti apa yang Ibu Lucia ingin harapkan atau apa yang ingin Ibu Lucia capai dari percakapan kita hari ini? Iya, begini Bu Dwi, saya berharap dari percakapan kita hari ini saya bisa membantu siswa saya yang tadi saat proses pembelajaran itu dia sering ngantuk,
lalu sering menguap dan menaruh kepala di atas meja. Nah, sehingga nanti anak ini dia lebih bersemangat, fokus ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Oh, begitu ya, Ibu Lucia. Iya. Jadi di akhir percakapan kita nanti, Ibu Lucia ingin agar anak yang sering mengantuk, menguap, dan menaruh kepala di meja ini tidak mengantuk lagi ya, istilahnya kayak begitu di dalam kelas. Kemudian lebih bersemangat lagi, kemudian lebih fokus ya toh, sehingga optimal mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Seperti itu Ibu Lucia. Iya Ibu Dwi, seperti itu kira-kira. Nah, Ibu Lucia, apa yang bisa Ibu Lucia bisa menceritakan secara detail bagaimana sebenarnya kondisi anak tersebut? Iya begini Ibu Dwi, ketika saya menyampaikan pembelajaran di dalam kelas, pada saat saya menjelaskan materi dan sedang kegiatan pembelajaran berlangsung, saya lihat anak-anak itu bersemangat, antusias dan fokus, ceria, senang. Namun ketika di tengah-tengah kegiatan pembelajaran itu, saya melihat anak ini tempat duduknya di pojok, dan paling belakang itu saya amati awalnya menguap terus. Lalu beberapa kali juga menaruh kepalanya di meja. Jadi mengantuk begitu Ibu Guru. Dan saya lihat dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran ini, anak ini kurang fokus ketika mengikuti pembelajaran. Begitu Ibu Guru. Jadi dari Ibu Lucia ceritakan tadi, anak tersebut duduknya di paling belakang dan pojok ya. Iya. Kemudian sering menguap, menaruh kepala di meja dan mengantuk seperti itu ya. Nah, tadi dari cerita Ibu Lucia bahwa anak ini juga tidak begitu bersemangat ya dalam pembelajaran ya. Iya betul Ibu. Jadi kalau saya mendengar cerita dari Ibu Lucia tentang anak ini, selama ini apakah Ibu Lucia sudah pernah melakukan tindakan terhadap anak ini? Kalau selama ini untuk anak tersebut belum saya lakukan tindakan apa-apa Ibu. Nah, cuma saya pernah berkonfirmasi dengan guru mata pelajaran yang lain, dan saya bertanya tentang anak tersebut pada saat mata pelajaran yang lain. Nah, setelah saya konfirmasi dengan guru-guru yang lain, ternyata sama. Nah, anak ini juga sering mengantuk, menguap, dan menaruh kepala di atas meja. Seperti itu Ibu Dwi. Oh, begitu ya Ibu Lucia. Jadi kasus yang sama dengan guru-guru mata pelajaran lain juga terhadap anak ini ya. Ibu guru juga sudah mengkonfirmasi kepada guru mata pelajaran yang lain tentang anak tersebut, bahwa ketika pembelajaran berlangsung anak ini mengantuk, menguap, dan menaruh kepala di meja ya. Iya betul sekali Ibu Dwi. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu Lucia lakukan terhadap anak ini? Nah, kalau menurut saya akan lakukan restitusi terhadap anak ini Ibu Dwi. Selain melakukan restitusi, ada rencana yang lain lagi Ibu Lucia tindakannya? Nah, selain melakukan restitusi, saya juga merencanakan pembelajaran berdiferensiasi Ibu Dwi. Iya. Bagus sekali ya rencana Ibu Lucia ini untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Betul sekali Ibu Dwi. Pembelajaran berdiferensiasi yang seperti apa yang diinginkan Ibu Lucia? Nah, pembelajaran berdiferensiasi yang ingin saya laksanakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi proses dan diferensiasi produk Ibu Dwi. Jadi Ibu Lucia akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk ya? Iya betul sekali Ibu Dwi. Nah, langkah-langkah yang akan Ibu Lucia lakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk ini
kira-kira seperti apa ya Ibu Guru? Nah, untuk langkah-langkah yang akan saya laksanakan untuk pembelajaran berdiferensiasi proses tadi dan berdiferensiasi produk, yaitu untuk yang pertama kali saya ingin melakukan pemetaan. Pemetaan. Setelah itu, dari pemetaan itu saya dapat mengetahui tentang kesiapan belajar siswa. Nah, minat belajar dan profil belajar siswa. Kira-kira seperti itu Ibu Dwi. Sebelum saya melakukan proses pembelajaran, berdiferensiasi proses dan produk. Jadi begitu ya Ibu Guru ya. Ibu Guru bagus sekali rencananya ya. Sudah mau memetakan terlebih dahulu yang nantinya di dalamnya Ibu Guru dapat mengetahui kesiapan belajar anak dulu. Kemudian ada minat belajar anaknya dan profil belajar anak. Ini sudah hebat sekali Ibu. Iya, betul sekali Ibu Dwi. Dan langkah selanjutnya ya Ibu Lucia ya. Setelah melakukan pemetaan, apa tindakannya Ibu Lucia yang akan diambil tuh? Nah, setelah melakukan pemetaan, langkah berikutnya adalah saya akan menyusun rencana pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti itu Ibu Dwi. Ya. Jadi langkah selanjutnya Ibu Guru akan menyusun rencananya ya, yang kayak RPL seperti itu ya. Seperti itu. Proses dan produknya. Iya, betul sekali Ibu Dwi. Kemudian rencana tindakan yang bagus sekali ya Ibu Lucia ya. Kalau boleh cerita ya Ibu Lucia, setelah Ibu Guru melakukan berdiferensiasi proses itu, apa yang akan Ibu Guru lakukan nanti? Nah, pembelajaran diferensiasi proses akan saya rencanakan adalah anak-anak akan saya beri tugas secara berkelompok berdasarkan hasil pemetaan tadi. Nah, berdasarkan tugas kelompok tadi, anak-anak akan saya berikan tugas untuk membuat produk. Dari membuat produk tadi, hasil dari anak-anak tadi saya suruh presentasikan berdasarkan bakat, minat, dan kreativitas anak-anak tersebut. Dan sebagai awalnya tadi, anak-anak akan saya bawa keluar dari kelas untuk mengamati dan survei tempat usaha yang ada di lingkungan sekitar. Kira-kira seperti itu Ibu Dwi. Iya. Bagus sekali ya Ibu Lucia ya. Jadi Ibu Guru mempunyai rencana berdiferensiasi proses anak-anak dia belajar secara kelompok, kemudian mengerjakan sebuah proyek, dan selanjutnya anak-anak mensurvei atau mengamati tempat usaha di sekitar sekolah seperti itu. Dan itu adalah rencana Ibu Lucia dari berdiferensiasi proses ya. Bu. Kalau untuk berdiferensiasi produk, kira-kira rencana Ibu Lucia yang bagaimana? Nah, kalau untuk diferensiasi produknya sendiri, anak-anak itu kan sudah melakukan kegiatan pembelajaran, sudah melakukan prosesnya. Jadi sekarang mereka akan menghasilkan produknya yang dikerjakan oleh anak-anak itu sendiri. Nah, lalu yang berbahan dasar daun pandan, yang biasa untuk anyam itu Ibu Guru. Nah, dari daun pandan ini anak-anak saya berikan kebebasan sesuai dengan kemampuan masing-masing, minat dan kreativitasnya mereka, sehingga mereka bisa membuat tas, tempat siripina, dompet, tempat pensil, atau bahkan tikar. Pada intinya sesuai dengan kemampuan anak-anak tersebut. Nah, sesuai juga dengan minat dan kreativitas mereka. Tujuannya supaya anak-anak ini bisa membuat sesuai dengan minat mereka masing-masing. Seperti itu Ibu Dwi. Ini sangat menarik ya Ibu Lucia ya. Anak-anak diberikan kebebasan untuk membuat kerajinan dari daun pandan dengan minat dan kemampuan mereka. Ini sangat menarik sekali Ibu Lucia. Ibu Dwi, benar sekali. Kalau boleh saya rangkum ya Ibu Lucia ya, dari perbincangan kita hari ini, untuk mengatasi masalah anak yang mengantuk tadi, Ibu Lucia berencana untuk melakukan yang pertama restitusi.
Kemudian selanjutnya Ibu Guru juga merencanakan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya, Bu Dwi. Proses juga produk seperti itu dengan langkah-langkah memetakan, terus mengimplementasikan dalam pembelajaran seperti itu ya. Iya, Bu Dwi. Nah, dari kedua rencana tersebut mana yang kira-kira akan Ibu Lucia segera lakukan tuh? Menurut saya rencana yang akan segera saya laksanakan itu saya terlebih dahulu melakukan restitusi ya Ibu Dwi, sesuai dengan tahapan-tahapan restitusi seperti itu Ibu Dwi. Baik, jadi Ibu Lucia akan melakukan restitusi terlebih dahulu ya, sesuai dengan tahapannya. Kira-kira tahapan yang seperti apa yang akan Ibu Lucia lakukan? Iya. Jadi tahapan restitusi yang akan saya lakukan itu adalah yang pertama saya menstabilkan identitas dulu. Lalu kemudian saya akan melakukan validasi tindakan. Dan sebagai tahapan yang terakhir itu saya akan menanyakan tentang keyakinan kepada anak tersebut mengenai keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita lakukan bersama. Begitu Ibu Dwi. Tahapan yang akan saya lakukan terkait dengan restitusi yang akan saya laksanakan. Baik Ibu Lucia, itu sudah sangat baik sekali ya. Jadi nanti Ibu Lucia akan melakukan restitusi dengan tahapan yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan juga menanyakan keyakinan. Nah, dalam pelaksanaan segitiga restitusi itu, apa yang akan bisa membantu Ibu Guru siapa yang akan bisa membantu Ibu Guru dalam melakukan kegiatan restitusi itu? Ya ada Ibu Guru. Yang bisa membantu saya itu balik kelas dan juga guru BK yang ada di sekolah kami seperti itu. Jadi nanti yang akan membantu Ibu Lucia adalah guru BK dan wali kelas ya, seperti itu yang ada di sekolah Ibu Lucia. Baik. Iya, betul sekali Ibu Dwi. Bagaimana beliau berdua bisa membantu menurut ini Ibu Lucia? Jadi begini Ibu Dwi, nanti saya akan berkoordinasi dengan wali kelas dan menanyakan apakah anak ini sebelumnya sudah mempunyai kasus sebelumnya. Lalu kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan guru BK, apakah anak ini juga memiliki kasus yang sama dengan guru mata pelajaran yang lain. Dan setelah itu saya akan mengkoordinasikan kepada wali kelas untuk meminta izin bahwa anak ini jika sudah mempunyai catatan khusus, catatan kasus yang sama, maka saya akan melakukan restitusi kepada anak tersebut pada saat jam istirahat. Seperti itu Ibu Dwi. Iya, bagus sekali ya Ibu Lucia langkah-langkahnya. Jadi nanti akan berkoordinasi dengan guru BK, kemudian ada dengan wali kelas untuk melihat catatan kasusnya seperti itu ya. Apakah ada anak ini mempunyai kasus yang sama dengan sebelumnya atau tidak seperti itu ya? Seperti itu Ibu Dwi. Kemudian baru Ibu Lucia akan melakukan restitusi. Iya, benar sekali Ibu Dwi. Nah, sampai di sini apa yang sudah Ibu Lucia dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya merasa lebih tenang, kemudian kepercayaan diri saya juga kembali muncul dari percakapan kita hari ini Ibu Dwi, di mana saya mulai menemukan solusi-solusi yang akan saya lakukan untuk membantu anak didik saya yang mengalami hal seperti tadi yang kita bicarakan tadi, kira-kira seperti itu Ibu Dwi. Jadi hasil percakapan kita hari ini ya Ibu Lucia ya, sudah merasa tenang Ibu Lucia. Iya Ibu Dwi. Kemudian sudah kembali kepercayaan dirinya dan juga menemukan solusi dari percakapan kita hari ini. Solusi tadi kira-kira apa yang tadi Ibu sudah ungkapkan? Iya, solusinya yaitu saya akan melakukan restitusi. Seperti itu. Ya, jadi Ibu Lucia akan melakukan restitusi ya? Iya. Terus kira-kira kapan Ibu Lucia akan melakukan restitusi ini? Secepatnya Ibu Dwi. Mungkin hari Senin besok saya akan meminta izin kepada wali kelas, dan setelah itu jika sudah diizinkan
saya akan langsung restitusi anak tersebut pada saat jam istirahat. Seperti itu Ibu Dwi kira-kira. Jadi hari Senin ya Ibu Lucia ya, hari Senin Ibu Lucia akan melakukan restitusi terhadap anak tersebut ya. Iya, betul. Dan menanyakan pada guru BK dan meminta izin kepada wali kelasnya untuk meminta izin restitusi, melakukan restitusi. Jadi Ibu Guru, saya sangat tertarik ya dengan hasilnya nanti. Kira-kira 4 hari lagi kita bisa berbincang kembali. Baik Ibu Dwi, siap. Siap. Saya doakan ya Ibu Lucia ya, semoga saat melaksanakan restitusi ini berjalan dengan baik, lancar, dan setelah itu Ibu Lucia melakukan restitusi anak itu tidak mengantuk lagi di kelas dan lebih bersemangat lagi. Ya Ibu Dwi, amin. Mudah-mudahan seperti itu Ibu Dwi. Iya, terima kasih Ibu Lucia. Sama-sama Ibu Dwi, saya juga berterima kasih kepada Ibu Dwi sudah menyempatkan waktu berbincang-bincang bersama saya. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Dwi sudah bersedia mengamati hasil proses coaching kita hari ini. Selamat siang Ibu Dwi. Selamat siang Ibu Maya. Ibu Dwi kan tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan Ibu Lucia. Bagaimana Ibu Dwi hasilnya? Ya, alhamdulillah ya Ibu Maya ya, hasilnya baik. Ibu Lucia sudah menemukan solusinya tadi. Puji Tuhan Ibu Dwi. Kalau begitu langsung saja ya Bu Dwi. Ya. Kita bahas dan kita analisis dari apa yang sudah dilaksanakan Ibu Dwi tadi, baik dengan ketercapaian kompetensi yang disampaikan oleh Ibu Dwi di awal tadi. Jadi, apa yang sudah Ibu Dwi lakukan untuk ketercapaian indikator yang sudah Ibu Dwi sebutkan tadi? Jadi indikator yang saya sampaikan tadi ya Ibu Maya ya, saya ingin mengembangkan masalah dari coaching tadi, kemudian dengan kesadaran penuh tuh. Kemudian setelah itu dan saya juga sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Kemudian saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh coach saya Ibu Lucia, dan juga menatap coach saya juga tidak melakukan aktivitas lain. Saya benar-benar fokus kepada coach saya Ibu Lucia. Baik Ibu Dwi, tadi juga saya melihat bahwa Ibu Dwi sudah hadir secara penuh dengan coach Ibu Dwi dan juga sudah mendengarkan secara aktif dari apa yang dibicarakan coach Ibu Dwi tadi. Sekaligus tadi juga Ibu Dwi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu Dwi. Ibu Dwi juga tadi sudah melaksanakan coaching dengan bagus. Ya, terima kasih Ibu Maya ya sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan proses coaching saya tadi. Ya, sama-sama Ibu Dwi. Begini ya Ibu Dwi, setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana kompetensi yang mana yang akan Ibu Dwi kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan lagi ya Ibu Maya ya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu kepada coach saya, sehingga coach saya akan terdorong untuk menemukan solusi-solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Setelah ini kira-kira rencana apa yang dilakukan Ibu Dwi untuk mengembangkan kompetensi coaching dan lebih khususnya ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Baik Ibu Maya ya, untuk mengembangkan kompetensi saya ingin merefleksikan diri dulu terlebih dahulu, kemudian tentang kelebihan saya dan kekurangan saya yang ada pada diri saya ya. Kemudian saya akan memperbaiki kekurangan saya yang ada pada diri saya, kemudian juga akan mencari referensi-referensi
tentang bagaimana melakukan proses coaching yang baik, ataupun saya juga akan belajar dari orang-orang dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi Ibu Dwi akan mencari referensi-referensi untuk melatih membuat pertanyaan yang berbobot tadi. Terus, kira-kira rencana Ibu Dwi ini akan dilaksanakan kapan untuk mencari referensi tadi? Referensi ini akan saya laksanakan secara segera dan secepat mungkin ya Ibu Maya ya. Oh, jadi begitu Ibu Dwi. Akan segera melaksanakan untuk mencari referensi tersebut. Jadi, rencana Ibu Dwi kapan lagi untuk melaksanakan coaching lagi? Nanti jika ada rekan sejawat ya Ibu Maya ya yang ingin melakukan coaching tuh, mungkin 1 atau 2 minggu lagi saya akan mempraktekkan kemampuan saya dalam melakukan coaching ini lagi. Oke, jadi Ibu Dwi ini akan melaksanakan coaching lagi, yang intinya jika ada rekan sejawat yang menginginkan di coaching lagi. Jadi untuk mengetahui progresnya nanti kapan ya Ibu Dwi kita akan ketemu lagi? Ya mungkin insya Allah ya Ibu, 1 atau 2 minggu lagi Bu Maya ya. Oke, 1 atau 2 minggu lagi ya Bu Dwi. Oke. Siap Bu Dwi. Nanti saya akan meluangkan waktu untuk melihat progres yang dilakukan oleh Ibu Dwi ya. Baik Ibu Maya, terima kasih banyak Ibu Ya, Maya. sama Ibu Dwi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Terima kasih Ibu Maya ya. Selamat siang.